Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Almendo Danuele. Di sini saya akan membahas tentang beberapa klasifikasi iklim yang digunakan secara global dan iklim yang ada di Indonesia. Yang pertama, iklim matahari. Iklim matahari merupakan klasifikasi yang didasarkan oleh panas matahari yang diterima bumi. Menurut iklim matahari, iklim di bumi dibagi menjadi 4, yaitu tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Klasifikasi tipe iklim ini merupakan klasifikasi yang paling umum digunakan. Hal ini disebabkan karena klasifikasi ini merupakan klasifikasi yang paling mudah dikenali apabila dibandingkan dengan klasifikasi lainnya. Yang kedua, iklim Köppen. Iklim Köppen merupakan iklim yang berdasarkan pada rata-rata curah hujan dan temperatur. Iklim ini dibagi menjadi 5 tipe, dan masing-masing tipe menggunakan huruf sebagai simbolnya. Iklim tropis simbolnya A, iklim kering simbolnya B, iklim sedang simbolnya C, iklim dingin simbolnya D, dan iklim kutub simbolnya E. Yang ketiga, iklim Junghun. Iklim Junghun merupakan klasifikasi iklim yang berdasarkan ketinggian vegetasi kawasan tertentu. Pada klasifikasi ini, iklim ini dibagi menjadi 4, yaitu zona panas, zona sedang, zona sejuk, dan zona dingin. Yang keempat, iklim Schmidt-Ferguson. Iklim Schmidt-Ferguson merupakan klasifikasi iklim yang berdasarkan curah hujan. Pada klasifikasi ini, iklim dibagi menjadi 8 tipe, yaitu sangat basah, basah, agak basah, sedang, kering, sangat kering, dan luar biasa kering. Schmidt-Ferguson kriterianya adalah bulan basah itu curah hujannya lebih dari 100 mm. Bulan lembab, curah hujannya antara 60 sampai 100 mm. Dan bulan kering, curah hujannya itu kurang dari 600 mm. Schmidt-Ferguson kriterianya adalah bulan basah, curah hujannya itu lebih dari 100 mm. Bulan lembab, curah hujannya itu antara 60 sampai 100 mm. Dan bulan kering, curah hujannya itu kurang dari 60 mm. Yang kelima, iklim Oldman. Iklim Oldman yaitu klasifikasi iklim yang menggunakan curah hujan juga sebagai acuannya. Perbedaan dengan iklim Schmidt-Ferguson adalah pada kriteria bulan basah dan cara menghitungnya. Pada iklim Oldman, untuk menghitung tipe iklimnya tidak perlu menggunakan rumus seperti iklim Schmidt-Ferguson. Kita hanya perlu menentukan bulan basah dalam 1 tahun berdasarkan curah hujannya. Kriteria bulan basah pada iklim Oldman yaitu bulan basah, curah hujannya itu lebih dari 200 mm. Bulan lembab, curah hujannya itu 100 sampai 200 mm. Sedangkan bulan kering, curah hujannya itu kurang dari 100 mm. Yang berikut adalah iklim yang ada di Indonesia. Faktor-faktor pembentuk iklim Indonesia adalah: yang pertama, perairan laut Indonesia, yang kedua, topografi, yang ketiga, letak astronomis, dan yang keempat, letak geografis. Yang pertama, perairan laut Indonesia. Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang memiliki laut yang luas sehingga terbentuknya iklim laut. Yang kedua, topografi. Wilayah Indonesia yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan memiliki suhu udara berbeda-beda sehingga membentuk iklim vertikal dan dataran rendah. Yang kedua, topografi. Wilayah Indonesia terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan yang memiliki suhu udara berbeda-beda sehingga membentuk iklim vertikal dari dataran rendah hingga ke pegunungan, yaitu iklim panas, sedang, sejuk, dan dingin. Yang ketiga, letak astronomis. Letak Indonesia secara astronomis berada antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur, yang merupakan lintang rendah menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Yang keempat, letak geografi. Indonesia secara geografi berada di antara benua Asia dan benua Australia yang menjadi tempat perlintasan arah angin yang berganti arah setiap 6 bulan sekali, sehingga Indonesia mengalami pergantian musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Karena itu Indonesia dipengaruhi iklim musim. Itulah beberapa klasifikasi iklim yang digunakan secara global dan iklim yang ada di Indonesia. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.